还手啊！你们等着！等着！ Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan malam kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Di awal film terlihat wali kota Tokyo sedang memberi pengumuman pada media akan adanya kebijakan warga baru yang akan memberatkan warga asing. Kebijakan tersebut menuai pro kontra, terlebih dari pihak Cina yang telah lama berinvestasi di Jepang. Tiba-tiba seseorang tidak dikenal menembak wali kota dan langsung membuatnya tewas. Ini adalah Travis, seorang warga berdarah campuran Jepang-Amerika yang berprofesi sebagai ahli pedang. Rupanya karena keahlian tersebut, bos FBI cabang Jepang pun memanggilnya untuk membantu kasus sang gubernur yang dicurigai didalangi oleh geng Yakuza. Ia pun sampai dan langsung memberikan salam. Lalu ini adalah agen FBI bernama Mac yang akan ditugaskan membantu Travis. Mac pun setuju karena ia belum terlalu paham masalah Jepang. Just try to stay with him. Keep me posted. Bos FBI langsung memberikan briefing kepada Travis dan mengenalkannya kepada agen Mac. Agent Mac, he's going to be working with you. Sport bike going east. Langsung pada hari itu juga, Travis menuju TKP guna menggali informasi lebih dalam. Melalui rekaman CCTV, ia mengetahui bahwa ini bukanlah perbuatan Yakuza. Namun disinyalir ini adalah perbuatan geng Cina yang bernama Tom. Langsung Travis mendatangi sebuah restoran, tempat biasa bos mafia Cina sering berkunjung. Ini adalah Nayako, ia adalah resepsionis di sana. Ia kurang memahami permasalahan tersebut, namun ia memiliki sahabat yang paham akan hal itu. Ia pun memberikan alamat kepada Travis. There's a tattoo artist, knows a few things. Tiba-tiba, Nayako memandangi Travis dengan penuh makna. Mereka pun saling berpandangan. Apakah nantinya mereka akan bercocok tanam? Kita juga belum tahu, guys. Ini adalah sahabat Nayako. Ia mengatakan pada Travis, saat ini Yakuza terpecah menjadi dua kubu, yaitu generasi muda yang dipimpin oleh Kuroda dan generasi tua yang dipimpin oleh Kojima. Kuroda telah melanggar banyak peraturan tradisi Yakuza dan bekerja sama dengan geng Cina. Travis meminta akses untuk bisa bertemu dengan Kojima. Keesokannya Travis bertemu dengan Kojima, namun ia mampir ke tempat kelahirannya dan tak sengaja ia bertemu anggota Kuroda dan bersenggolan dengannya. Lalu Travis menceritakan kepada agen Mac tentang tempat kelahirannya tersebut serta situasinya. Ketika mereka sedang santuy, tiba-tiba anggota geng tadi mendatangi Travis bersama teman-temannya.
Akhirnya sore itu Travis bertemu dengan Kojima. Kojima adalah pemimpin Yakuza yang sebenarnya dan mengatakan pada Travis bahwa telah terjadi perpecahan di kubu Yakuza yang dipimpin oleh Kuroda. Kuroda tidak mengikuti tradisi Yakuza dan malah bersekutu dengan mafia Cina. Mereka pun menjadi kuat dan susah dikendalikan. Kojima pun yakin bahwa pembunuhan gubernur dilakukan oleh mafia Cina. 外国人と組んでおっつら張りながら The Tons are welcome to grow and prosper anywhere I have business. Together, we'll win Japan. Nah, ini dia guys, pemimpin Yakuza generasi muda yang bernama Kuroda. Dan ini, bos mafia Cina yang bernama Chen. Anak buahnya lah yang telah membunuh gubernur. Rupanya dengan kerjasama tersebut, mereka dapat memperluas penjualan narkoba sampai ke negara lain. Hal tersebut memberikan mereka keuntungan berlipat ganda dan semakin menambah kekuatan. Adegan berpindah pada malam hari, di mana anggota Kuroda sedang bertemu dengan anggota Kojima. Travis yang mengetahui penembakan tersebut segera memperingati Kojima agar terus waspada. Terlebih anggota Kuroda yang semakin kuat karena bersekutu dengan geng Cina. Kojima pun terdiam dan sedang berpikir, namun tiba-tiba istrinya terbangun. Akhirnya Kojima menyuruh anak buahnya untuk membalas. 小島の動きを見張ってるわ。はい。用意周到にしと Rupanya tanpa sepengetahuan Kojima, Travis pun membantunya. Diam-diam, ia menyerang anggota Kuroda. Lalu adegan berpindah keesokan siangnya, di mana Travis mengajak Nayako bertemu. I'm sorry I asked you to come so suddenly. Let's sit here. I've never had the best luck with women. Rupanya diam-diam, Travis menyukai Nayako, semenjak pertama mereka bertemu di restoran. I found somebody that I really love. Nayako pun memandangi Travis dan tersenyum. Keesokan harinya, mereka pun makan di restoran, dan Travis memberikan hadiah kepada Nayako, yaitu sisir. Lalu kemudian Agen Mac datang menemui mereka. Agen Mac memiliki petunjuk baru, yaitu lokasi penyelundupan narkoba di pelabuhan kapal ikan milik Kuroda. Lalu Travis menyuruhnya untuk mengawasi situasi terlebih dahulu dengan menggunakan kamera dan lensa jarak jauh. Lalu pada sore harinya, Agen Mac langsung mengintai dengan kamera dan lensa telenya. Namun, ia merasa kurang puas, ia pun langsung masuk ke kantor Kuroda guna mencari barang bukti yang lebih akurat. Agen Mac berhasil masuk dan membuka berkas-berkas yang ada di sana. Namun tiba-tiba, dua orang anak buah Kuroda pun masuk dan memergoki Agen Mac. Mereka pun mengikutinya. Lalu adegan berpindah pada malam harinya, di mana Agen Mac berhasil lolos, namun ternyata... Do you like takoyaki? Mr. FBI. Agen Mac mencoba mengelabui dengan berkata, ia tidak mencari apa-apa. Namun tiba-tiba... Sungguh di luar dugaan, ternyata Chen mengamuk dan membunuh Agen Mac. Hal ini membuat Kuroda dan anak buah Kuroda pun bingung. Lalu Kuroda pun ngegas. Hey, Chen, are you crazy? Sementara itu, Travis berada di kantor FBI dan sedang diberitahu bahwa mereka telah mengetahui markas persembunyian Kuroda. Lalu anak buah Kuroda mendapati anak buahnya telah dihabisi oleh Travis. Mereka pun mengetahui bahwa Travislah pelakunya karena semua mati akibat pedang. Bos Kuroda pun mengajak Chen bertemu guna memperingatinya. 潰したことが分かったな。
Kemudian keesokan harinya, Kuroda dan Chen pun bertemu. Kuroda memperingati Chen agar lebih waspada karena musuh mereka sekarang bukan hanya Kojima, namun sang ahli pedang yang tak lain adalah Travis kini juga mengintai. Lalu Chen memberi informasi bahwa salah satu anak buahnya pernah melihat Travis berkencan dengan Nayako. Kuroda pun berencana membunuh Nayako. Kemudian pada malam harinya, Kuroda dan dua anak buahnya mendatangi tempat Nayako bekerja. Why are you so nervous? Lalu Travis mengabari temannya bahwa Nayako telah dibunuh. Ia pun mengajak temannya untuk menghampiri markas Chen. Salah satu murid Travis ikut serta dalam penyerangan tersebut. Akibat tewasnya Nayako, Travis pun menjadi sangat marah. Akhirnya mereka berangkat pada malam itu ke markas Kuroda. Mereka pun sampai di markas Kuroda, sedangkan Kuroda dan anak buahnya sedang santuy sambil minum-minum. 우르세. Give me blue. Looking for your friend? Let's go home. Keesokan harinya, Travis memberi kabar pada bos FBI bahwa agen Mac ternyata telah tewas. Lalu adegan berpindah ke taman, di mana taman tersebut tempat ia dan Nayako berjanji saling mencintai selamanya.
Film dibuka dengan saudara kembar yang haus akan ilmu bela diri, bernama Matteo dan Mathias. Mereka dikenal sebagai petarung yang mematikan dengan guru yang berbeda. Guru Matteo bernama Wop, yang sudah dianggapnya seperti ayah kandungnya sendiri, sedangkan guru Mathias tak diketahui. Tak banyak yang mengetahui kalau mereka adalah saudara kembar termasuk guru Wop, serta keluarga Matteo sendiri, yaitu anak dan istrinya. Tinju kondor adalah pukulan mematikan yang berasal dari suku Inca yang pernah ada di abad ke-10 hingga 16 Masehi. Jika kita mencari suku tersebut di Google, maka akan muncul Lost City of the Inca atau kota yang hilang. Itu artinya, keberadaan suku Inca benar adanya. Atas informasi yang didapatkan dari gurunya, Matteo mengajak kakaknya Mathias mencari seorang guru yang masih menyimpan kitab kuno tinju kondor di sebuah bukit. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya menemukan kediaman guru yang dimaksud. Kita sebut saja Suhu. Sayangnya Suhu hanya akan memilih satu dari mereka, yaitu Matteo. Matteo berusaha meyakinkan Suhu agar menerima kakaknya juga karena kemampuan Mathias jauh di atas Matteo. Akan tetapi Suhu memilihnya, bukan karena kemampuan atau keahliannya, melainkan kepribadian seseorang. Dengan berat hati, Mathias meninggalkan tempat itu. Sebagai murid baru, Matteo ditugaskan bekerja di dapur selama 1 tahun. Dengan ikhlas, ia menjalani perintah Suhu tanpa mengeluh sedikit pun. Singkat waktu 1 tahun pun berlalu. Kini Matteo akan mulai mempelajari dasar seni bela diri kondor. Mulai dari latihan ketahanan fisik, mengontrol emosi dengan berpuasa, meditasi, meringankan tubuh, hingga latihan tinju kondor menggunakan nutup mata. Saking beratnya pelatihan tersebut, 2 dari 3 muridnya sampai menyerah. Tanpa diduga, selama itu juga Mathias diam-diam mengikuti latihan tersebut. Meskipun Suhu menyadarinya, ia tak mempermasalahkannya karena ia menghargai semangat Mathias yang tak pantang menyerah. Tak terasa waktu pun berlalu. Kini saatnya Matteo turun gunung dan Suhu berniat akan memberikan kitab rahasia yang selama ini diincar oleh banyak perguruan bela diri. Ia mempercayakan kitab tersebut pada Matteo agar tak jatuh ke tangan orang yang salah. Ia juga mengingatkan Matteo untuk menggunakan pukulan tersebut hanya pada keadaan darurat saja. Namun tanpa diduga, Mathias yang sejak awal mengincar kitab tersebut membunuh Suhu dan menghajar adiknya sendiri hingga tak berdaya. Beruntung Matteo masih selamat dan meminta pertolongan guru Wop. Setelah sembuh total, Matteo mencukur habis rambutnya dan terus berlatih untuk menghadapi Mathias. Hasta que encontré el equilibrio. Cualquier cosa de más. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Tanpa lelah, Matteo terus mencari kakaknya untuk merebut kitab kondor. Dalam misi pencarian itu, ia selalu mendapat serangan dari orang-orang suruhan kakak kembarnya. Di pantai ia bertemu dengan seorang pria bernama Andres yang mengetahui kelemahan Matteo, yaitu fotofobia atau sensitif terhadap cahaya yang menyilaukan. Berkat latihan yang tekun, ia berhasil memenangkan pertarungan dengan mata tertutup. Andres akhirnya mengakui kekuatan tinju kondor Matteo yang terdapat dalam kitab kuno. Namun Matteo dengan jujur berkata bahwa orang yang dicarinya adalah Mathias, kakak kembarnya. Sin berpindah ke Mathias, ia memerintahkan murid terbaiknya bernama Kalari untuk membunuh adiknya untuk mendapatkan kitab kondor. Jika Kalari berhasil membunuhnya,
kitab tersebut akan menjadi miliknya, ucap Matias. Jadi, selama ini Matias membohongi para pembunuh yang mengincar adiknya dengan dalih kitab kondor berada di tangan Matteo. Matias bahkan tega mendatangi keluarga Matteo dan berpura-pura menjadi Matteo pada anak istrinya, karena memang keluarganya tak mengetahui jika Matteo memiliki saudara kembar. Di sebuah bar, terlihat geng pria berkepala plontos sedang menggoda wanita yang sedang bersama pasangannya. Tak lama kemudian, Matteo datang meminta air putih. Merasa terganggu dengan kehadiran Matteo, si botak Ipin menghampirinya dan langsung mengguyur Matteo dengan segelas bir. Awalnya Matteo tetap tenang sembari mengingat pesan suhu akan pentingnya mengontrol emosi. Namun serangan si Ipin lantas membuatnya sadar bahwa membersihkan sampah masyarakat itu juga penting, dan inilah yang terjadi. Ketika hendak pergi, Kalari mencegahnya dengan cahaya silau. Matteo tak kaget. Ia yakin Kalari adalah murid kakaknya karena mengetahui kelemahannya. Kalari tak mengelak dan mengakuinya. Ia lantas meminta Matteo mau memenuhi undangannya untuk berduel. Tak ingin membuat keributan di bar, Matteo langsung menyetujuinya sesuai tempat dan waktu yang telah ditentukan. Setelah membuat kesepakatan dengan Matteo, Kalari mendatangi guru Matteo, Wok, atas saran Matias. Menurutnya, akan sangat sulit mengalahkan adiknya melalui fisik saja. Untuk itu, serangan psikologi adalah satu-satunya cara mengalahkannya jika fotofobianya teratasi. Tanpa perasaan, Kalari menghancurkan kepala murid Wok dan membunuh Wok. Kemudian mengambil atributnya untuk dijadikan senjata psikis Matteo. Sementara Matteo memilih beristirahat di hutan, dan lagi-lagi ia mendapat serangan saat beristirahat. Pria tersebut hanya menginginkan kitab kondor. Matteo berkata, kitab itu berada di tangan kakak kembarnya. Jelas saja, pria itu tak percaya sembari menodongkan pistol, dan inilah yang terjadi. Setelah itu, ia bergegas memenuhi janjinya pada Kalari di sebuah gedung terbengkalai. Sebelum memulai pertarungan, mereka berdua mempersiapkan diri masing-masing dengan meregangkan otot dan pemanasan. Dan pertarungan pun dimulai. Lalu tiba-tiba, Kalari membuka bajunya, namun ia mampu mengatasinya dan membuat Kalari kembali tersungkur. Ia mulai membuyarkan konsentrasi Matteo dengan berita yang sangat mengejutkan, di mana Matias telah membunuh istri dan anaknya secara sadis. Istrinya benar-benar tak menyangka suaminya tega melakukan itu. Seketika itu juga, tubuh Matteo menjadi lemas. Kalari kemudian melemparkan atribut guru Wok yang semakin menjatuhkan mentalnya. Ketika Kalari hendak menyampaikan pesan terakhir guru Wok, mendadak Matteo kembali bangkit dengan mengeluarkan jurus pamungkasnya. Perpaduan elang terbang dan pukulan maut kondor yang menyebabkan kepala Kalari hancur lebur. Di akhir film diperlihatkan,
Matteo melanjutkan pencarian saudara kembarnya Matthias. Oleh karena itu, dipastikan film ini akan ada kelanjutannya guys, yang akan mempertemukan Matteo dan Matthias untuk memperebutkan kitab tinju kondor. Rebecca adalah mantan petarung FFC yang telah pensiun sejak 5 tahun lalu. Ia meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke LA di hari yang sama saat ayahnya ditangkap. Saat ini ia bekerja di Staff Orphan Pet. Ayah Becca bernama Holt berada di penjara atas kasus pembunuhan 5 orang pria di sebuah bar. Sedangkan adiknya Kate tetap bertahan di kota kelahirannya meskipun ia terlilit hutang dengan pemilik bisnis pertarungan ilegal bernama Landon. Sejak kecil, Becca dan Kate dirawat dan dilatih bela diri oleh ayah mereka untuk menjadi seorang petarung. What's the worst that can happen? Holt juga memiliki usaha gym untuk para petarung yang ia bangun bersama sahabatnya bernama Zeke. Kembali ke Becca, ia menjalani kehidupannya dengan aman dan damai tanpa ada masalah. Dan tak satu pun dari mereka yang mengetahui kalau Becca adalah mantan petarung FFC. Siang itu bosnya hendak menyelesaikan urusan penting dan meminta Becca mengunci kantor setelah 2 pelanggan mereka pergi. Namun, tiba-tiba 2 orang pria datang mengadu kehilangan anjing. Mereka memohon agar pemilik pet mau memeriksa seluruh area itu. Si bos dengan senang hati menuruti permintaan mereka. Sayangnya anjing tersebut tak ditemukan. Hal itu malah membuat pria itu marah besar dan memaksa mereka menemukannya. Bukan hanya itu saja, mereka juga memaksa menggeledah tempat tersebut. Tak ada pilihan lain, Becca pun turun tangan. Dan tanpa ia sadari aksinya tersebut direkam dan diupload hingga menjadi viral di sosmed. Hingga mencapai 5 juta views dalam kurun waktu 6 hari. Karena video tersebut, Kate akhirnya menemukan lokasi keberadaan kakaknya Becca. Ia menceritakan masalahnya yang terlilit hutang sebesar $100.000 pada mafia FFC. Jika ia tak segera membayarnya, maka Landon si promotor akan menghabisinya. Namun, Becca terlihat cuek dan tak peduli. Selama ini Kate selalu membuat masalah dan tak pernah mendengarkan nasihat ayah mereka. Kate memohon pada Becca untuk melatih timnya agar bisa memenangkan pertarungan. Dengan tegas, Becca berkata tidak akan terlibat dengan FFC lagi. Kate pun pergi dengan perasaan kecewa. Setelah itu Becca menghubungi ayahnya, meminta solusi akan masalah yang dihadapi oleh Kate. Ayahnya berkata bahwa Kate sudah menghubunginya, namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya masih di penjara. Untuk itu, ia meminta Becca untuk membuat keputusan sendiri tanpa melupakan adiknya. Secara tidak langsung, Holt meminta Becca membantu Kate. Dan pada akhirnya Becca memutuskan pulang kampung. Di sana ia menemui sahabat ayahnya bernama Zeke, yang saat ini mengelola gym yang ia bangun bersama Holt. Tentu saja kedatangan Becca membuat Zeke terkejut. Becca memberitahu alasannya pulang kampung hanya ingin membantu Kate saja. Namun, apapun alasannya, Zeke tak setuju dengan keputusan Becca yang selalu berkorban demi adiknya yang saat ini sedang berada di dalam sel. Zeke mengingatkannya untuk tidak kembali ke sarang ular. Sin berpindah ke kantor polisi, di mana Becca datang menjenguk adiknya yang selalu saja membuat masalah. Becca berharap Kate merubah kebiasaan buruknya dan menjalani hidup lebih baik. Kate berjanji akan melakukannya dan memulai dari awal setelah menyelesaikan masalahnya dengan Landon. Becca pun pergi tanpa membebaskan adiknya dengan jaminan. Ia membiarkan Kate menjalani hukumannya selama 1 hari dalam sel. Ketika hendak meninggalkan kantor polisi, tanpa diduga, ia bertemu pacarnya bernama Potter, yang kini telah menjadi polisi setelah Becca meninggalkannya tanpa pesan. Begitu marahnya Potter, sehingga Potter menolak diajak ngopi. Becca berusaha meminta maaf, namun Potter yang masih kecewa, pergi berlalu dari hadapannya tanpa mendengarkan penjelasan Becca. Untuk sementara, Becca akan tinggal di gym selama berada di sana. Di sini Zeke mengungkapkan sebuah fakta tentang ayah Becca, di mana ia tak yakin pembunuhan yang terjadi 5 tahun lalu dilakukan oleh Holt. Jadi, waktu itu Kate dilecehkan oleh 5 pria di sebuah bar. Sang ayah lantas menghajar mereka hingga tewas. Ia ditangkap saat berada di TKP dengan tangan dan baju penuh dengan darah.
Sebagai seorang sahabat, Zack yang sudah berteman dengan Holt sejak usia 7 tahun masih tak percaya jika itu perbuatan Holt. Pria yang dikenal baik hati seperti Holt tak mungkin membunuh secara sadis. Singkat cerita, keesokan harinya Kate langsung membawa Becca ke arena Landon yang berada di bagian dalam sebuah kantor. Meskipun berstatus ilegal, namun kepala polisi terlibat langsung dalam bisnis tersebut. Kate langsung memperkenalkan Becca pada Micah. Micah sendiri adalah anak buah Landon yang menolak adanya penggunaan senjata dan pembunuhan dalam pertarungan ini. Kate juga menunjukkan sosok promotor yang mewakili para dewan komisi, yaitu Landon. Dari arena, mereka langsung ke gym memperkenalkan rekan satu timnya yang akan dilatih oleh Becca selama sepekan. Mereka adalah Winter, Lisa, dan Gaby. Awalnya mereka meremehkan Becca. Setelah pemanasan, mereka kaget mengetahui Becca adalah Bex the Beast, salah satu petarung legend. You're Bex? Ia telah kembali ke arena pinggiran demi menyelamatkan adiknya dari cengkraman mafia pertarungan ilegal yang terkenal sadis dan mematikan. Selama 1 minggu, Becca dibantu Jack melatih Kate dan teman-temannya. Becca mengingatkan mereka untuk mengutamakan otak daripada kekuatan dan kelincahan, karena teknik dan strategi sangat dibutuhkan dalam segala hal. Next. Tanpa terasa waktu pun berlalu. Pada akhirnya Potter menemui Becca dan meminta maaf atas sikapnya tempo hari. Keesokan harinya, Kate mengajak Becca ke apartemennya. Becca sangat terkejut mengetahui adiknya memiliki seorang anak bernama Lily. Kate harus menghidupi putri semata wayangnya yang saat ini sedang menjalani perawatan. Becca pun sadar bahwa selama ini Kate berjuang seorang diri dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang, termasuk berutang pada Landon demi untuk biaya medis putrinya. Scene berpindah ke toko buku, di mana Becca tanpa sengaja bertemu Landon. Becca pura-pura tak mengenal, namun Landon mendekatinya. Kemudian mereka pun berkenalan. Singkat waktu, tibalah saat yang dinanti-nantikan. Ketika melihat Becca, Landon memperkenalkan dirinya sebagai pemilik tempat itu, lalu mengajak Becca ke ruang pribadinya. Terlihat seorang wanita kekar bernama Claire, seorang petarung yang belum pernah kalah. Ia dikenal sebagai The Bull. Awalnya obrolan mereka berdua terlihat nyambung dan nyaman. Namun, sikap Landon tiba-tiba berubah dan membahas soal keluarga Becca. Usut punya usut, Landon ternyata mengetahui sosok Becca, termasuk pelaku pembunuhan yang menyebabkan Holt dipenjara. Landon awalnya menyukai Kate, tapi Kate tidak meresponnya. Ia dengan sengaja menjebak Kate hingga terlilit hutang. Ketika Landon mengambil es krim, nampak setengah tubuh wanita di dalam freezer. Landon berkata kalau itu adalah mayat teman Kate. Becca lantas mengancam untuk tidak menyentuh keluarganya. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Fuck you up! Saat ini tersisa 1 slot untuk tim Kate. Jika Kate gagal, maka nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Usai pertarungan, Kate and the gang berniat ke bar untuk bersenang-senang dan mengajak Becca ikut serta. Namun Becca menyarankan mereka agar segera pulang beristirahat karena ia merasakan firasat buruk akan terjadi. Akan tetapi, mereka kekeh dan tetap pada putusannya. Saat sedang berlatih, Potter mendatangi Becca dan adegan yang diinginkan oleh para rebahaners pun terjadi. Dan tanpa ia sadari, Kate sedang dalam bahaya. Setelah mantap-mantap, Becca menerima telepon dari rumah sakit bahwa adiknya sedang berada di ruang ICU dan dalam keadaan kritis. Kate meminta maaf atas semua kesalahannya dan meminta Becca merawat putrinya Lily. Namun Becca sengaja menolak
agar Kate tidak berputus asa dan bangkit demi Lily. Dari rumah sakit, Becca menemui Zack berniat menitipkan Lily sampai ayahnya bebas. Ia melakukan itu hanya untuk berjaga-jaga jika ia tidak selamat. Zack yang tak setuju dan bersedia memberikan uang tabungannya sebesar $25.000 untuk membayar hutang Kate, namun jumlahnya tidaklah cukup. Becca lantas menggunakan uang tersebut sebagai taruhan untuk menaikkan nama Clear the Bull sebagai legenda. Itu artinya, Becca akan mengalah demi uang. Bex, the beast, halt! Scene berpindah ke penjara, di mana Holt akan segera bebas dalam waktu 2 hari. Ketika sedang memperbaiki pipa air, ia didatangi 3 napi suruhan Landon. What are you, a fucking scientist now? Keesokan harinya, Becca membawa Lily ke rumah sakit. Di sana ia berpapasan dengan seorang wanita. Saat masuk ke kamar Kate, betapa terkejutnya Becca melihat selang ECG Kate terlepas. Becca langsung teringat pada wanita yang hampir menabraknya adalah anak buah Landon. Tanpa berpikir panjang lagi, ia segera mengejar wanita tersebut dan menitipkan Lily pada perawat. Setelah ia kembali ke rumah sakit, namun sayang nyawa Kate tak terselamatkan. Sesampainya di rumah Kate, Becca menceritakan fakta di balik kasus ayahnya. Jadi, di malam kejadian itu, Becca lah yang pertama kali menemukan adiknya. Usai mendengar cerita Kate, Becca langsung menuju bar menghajar kelima pria yang telah melecehkan adiknya. Holt yang mengetahui kejadian itu, meminta Becca meninggalkan kota malam itu juga. Lalu ia bergegas ke TKP, mencoba menyelamatkan mereka, namun semua sudah terlambat. Dengan terpaksa, ia melumuri tangan dan pakaiannya dengan darah demi melindungi putrinya. Terungkaplah fakta bahwa Holt sebenarnya tidak bersalah, namun ia dengan senang hati menerima tuduhan atas kejahatan yang dilakukan putrinya. Ia juga tak menyesal menjalani hukuman tersebut. Potter benar-benar terkejut mengetahui fakta sebenarnya. Tak lama kemudian, Becca menerima telepon dari ayahnya. Holt sangat terguncang mengetahui kematian Kate. Ia meminta Becca pergi dari kota itu bersama Lily. Namun Becca menolak dan berniat menghabisi Landon. Holt langsung menutup teleponnya karena kecewa dengan keputusan Becca. Malam itu juga, Becca mendatangi Landon meminta pertanggungjawaban atas kematian Kate. Pertarungan The Bull versus The Beast pun terjadi. Leave her and kill that little bitch. Kini giliran Micah. Namun, ia tak melakukan perintah Landon dan malah meminta Becca membalaskan kematian Kate. Di luar, Becca bertemu Potter yang berniat membantunya. Kali ini Becca berpamitan pada Potter. You won't need to. Where will you go? Keesokan paginya, Zack menjemput Holt yang baru saja bebas. Sebelum meninggalkan kampung halamannya, Becca membagikan sebagian uang yang ia dapatkan dari pertarungan malam itu kepada teman-teman Kate dan Zack. Di akhir film, Holt, Lily, dan Becca berkumpul kembali dan ceritanya pun selesai.
Sebelum mulai, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan para pemain. Kubu pembela kebenaran terdiri dari Lin Feng, tokoh utama, Dali, juragan tanah, Sila, Kapolres, Sunny, Wakapolres, dan So, gadis idaman setiap pria, dan kubu anak durhaka. Sambo, ketua gangster, Ferdi, asisten Sambo, Yong, anak buah Sambo, Samidi, master bela diri kuno Thailand, dan seorang asasin bernama Bambang. Film ini dibuka dengan pertarungan kickboxing milik Sambo. Lin Feng dikenal sebagai petarung terbaik setelah Samidi pensiun. Berkali-kali ia memenangkan pertarungan melawan para petarung dari berbagai wilayah. Namun, kemenangannya itu malah membuat bosnya bangkrut akibat kalah taruhan. Ibaratnya seperti judi bola yang sering dilakukan oleh para mafia bola. Awalnya Sambo menjadikannya sebagai pahlawan. Setelah mendapat gelar, ia menggunakan cara licik demi meraup keuntungan yang besar di saat kota Thai sedang mengalami krisis. Sambo memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengembangkan bisnis haramnya dengan para mafia judi. Selain itu, ia juga memiliki bisnis lain seperti narkoboy dan menyelundupkan senjata api. Jadi ceritanya, sebelum pertandingan dimulai, Sambo meminta Lin Feng mengalah, namun Lin Feng menolaknya. Ia tak mau mempertaruhkan karirnya sebagai petarung sejati demi taruhan. Dan itu bukan kali pertama ia menolak bekerja sama. Kemampuan dan ketenaran bela diri Lin Feng sangat menguntungkan, jika saja ia mau mengalah melawan para pendatang baru. Singkat cerita, saat hendak pulang membawa uang hasil kerjanya, ia dihentikan oleh teman-temannya sendiri. Yong mencoba membujuknya namun tak berhasil. Sebagai pecinta seni bela diri, tak pantas bagi mereka menjadi kacung para gangster. Jawab Lin Feng hanya demi uang. Tak punya pilihan lain, Yong dan kelompoknya langsung menyerang Lin Feng. Setelah menabraknya, Yong diperintahkan menenggelamkan tubuh Lin Feng ke sungai dengan batu. Dali si juragan tanah tanpa sengaja menemukan tubuh Lin Feng di tepi sungai dalam keadaan pingsan. Ia segera membawanya pulang dan memanggil tabib untuk mengobati Lin Feng menggunakan teknik akupuntur. Tabib berkata, luka dalam yang dialaminya cukup parah, namun ia sudah menyembuhkannya. Pria ini beruntung karena memiliki otot dan fisik yang kuat, yang membuatnya selamat. Namun, ia mengalami amnesia. Singkat cerita, setelah sembuh, Dali berniat membawanya ke kantor polisi, meskipun putrinya bernama Lai melarangnya. Namun Dali tak mau menerima resiko mengingat kondisi Lin Feng saat ditemukan. Menurutnya luka yang dialaminya pasti berhubungan dengan gangster. Menyerahkan ke polisi adalah keputusan yang tepat demi keamanan keluarganya. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Lin Feng terlibat perkelahian dengan para preman pasar yang hendak membawa pergi Su. Sesampainya di kantor polisi, ia malah dimarahi oleh sahabatnya Sunny, karena pihak kepolisian sudah sangat kerepotan mengurusi pertikaian Dali dengan Sambo. Bahkan di kantor polisi sempat-sempatnya Lin Feng berkelahi sehingga ibu Kapolres harus turun tangan. Dengan terpaksa, Dali membawanya pergi. Ia lantas memiliki ide untuk meninggalkannya di pasar tepat di depan dagangan So. So yang melihatnya segera menghampiri Lin Feng, berniat mengucapkan terima kasih dengan sebungkus makanan. Dan lagi-lagi, Dali mencoba mengusirnya. Bukannya pergi, Lin Feng malah membantu para pekerja mengangkat semen.
Pada akhirnya, Dali menerimanya sebagai pekerja dengan syarat ia tak boleh berkelahi. Scene berpindah ke Sambo yang sedang menyaksikan pertarungan Yong. Tak lama kemudian, Sunny datang membawa kabar buruk di mana Dali menolak menjual tanahnya pada Sambo. Berbagai cara telah mereka lakukan untuk menghentikan pembangunan panti asuhan Dali. Tak pernah berhasil karena bantuan dari pihak kepolisian. Sementara, Yong harus mengalami luka serius akibat kekalahan yang terpaksa ia lakukan atas perintah bosnya. Yong akhirnya mengutarakan niatnya untuk berhenti jika Sambo terus memaksanya mengalah. Akan tetapi Sambo takkan membiarkannya pergi begitu saja. Dia harus terus bertarung sampai waktu yang telah ditentukan. Ia menyesal kenapa waktu itu ia tak ikut pergi bersama Lin Feng. Sebenarnya, Yon setuju dengan ucapan Lin Feng akan pentingnya martabat daripada uang. Hanya saja, saat itu Yon terpaksa melakukannya karena ia sangat membutuhkan uang. Setelah kepergian Yong, Sambo memerintahkan Ferdi menghubungi si asasin Bambang, lalu on the way ke kantor polisi untuk bernegosiasi. Sambo menemui Kapolres Sila, sedangkan Ferdi menemui Wakapolres Sunny. Namun, negosiasi yang mereka lakukan berujung sia-sia. Pihak kepolisian menolak sogokan dan tetap pada keputusan mereka mendukung pembangunan panti asuhan Dali. Have a nice day, madam. Di pasar untuk yang kedua kalinya, Lin Feng menolong So dari serangan ODGJ. Karena ingatannya belum sepenuhnya pulih, ia menggunakan nama Sui sebagai identitasnya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Kini hubungan Lin Feng semakin dekat dengan So, dan kehidupan Lin Feng sepenuhnya berubah dikelilingi orang-orang yang menyayanginya. Namun, semua itu tak berlangsung lama. Ketika sedang bekerja, Bambang beserta anak buah Sambo mendatangi mereka, menghajar para pekerja. Dali berusaha menahan Lin Feng agar tak terlibat perkelahian lagi. Dengan terpaksa, Feng melindungi teman-temannya dengan sikap defense atau bertahan tanpa menyerang. Melihat pengorbanan Feng, Dali langsung memintanya melakukan serangan balik. Tak lama kemudian polisi pun tiba. Sunny memarahi Dali karena membiarkan Feng melakukan perlawanan. Hal itu membuat Dali emosi. Ia berkata jika bukan karena Feng, mereka mungkin sudah mati. Namun, alasannya itu malah menyulitkan kinerja polisi. Jika tidak ada perlawanan, kejadian di TKP bisa dijadikan bukti satu-satunya untuk menangkap Sambo dan anak buahnya. Sunny meminta sahabatnya segera memecat Lin Feng. Dengan terpaksa, Dali mengikuti saran Sunny dan mengusir Feng dari tempat itu. Di markas gangster, Sambo geram mengetahui kegagalan anak buahnya mengatasi Dali. Bersamaan dengan kedatangan Yong dalam keadaan babak belur. Bukannya prihatin, Sambo juga melampiaskan emosinya pada Yong yang baru saja selesai bertarung. Tanpa diduga, Yong langsung menghajarnya hingga terpental. Sambo langsung mengeluarkan pistolnya dan menghajar Yong. Ia berencana menggunakan kekerasan untuk merampas akte tanah Dali secara paksa. Sementara itu Feng yang kebingungan tak tahu harus kemana disapa oleh So. Setelah mengetahui masalah yang dialami Feng, So bersedia mempekerjakan dengan senang hati, dan Feng menerimanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Belum lagi sehari Feng bekerja, ia diculik oleh Sunny dan dihajar habis-habisan. Namun betapa terkejutnya Sunny ketika melihat wajah Feng. Ia tak menyangka Feng masih hidup setelah ditenggelamkan ke dalam sungai. Ia pun berniat menghabisi nyawa Feng untuk yang kedua kalinya. Beruntung So tiba tepat waktu. Setelah membebaskan Feng, mereka berdua bergegas menemui Dali yang sedang dalam bahaya. Dan benar saja, Sambo, Bambang,
dan anak buahnya sudah berada di sana mengajar para pekerja yang sedang lembur. Dali memohon sembari mengancamnya bahwa polisi sedang dalam perjalanan. Namun hal itu malah membuat Sambo semakin nekat dengan menyandra Lai. Dali hanya bisa menebusnya dengan akte tanah. Saat mereka hendak membawa pergi Lai, Dali langsung menyerang Sambo menggunakan sekop dan... Tak lama kemudian, Feng dan So tiba. Namun sayang, mereka terlambat. Dali mengalami cedera parah di bagian kepala. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia memberitahu tempat ia menyembunyikan surat akte tanah. Ia memohon pada Feng agar menyelamatkan Lai dan merawatnya seperti putrinya sendiri. Feng dan para pekerja sangat terpukul dengan kepergian Dali untuk selama-lamanya. Perlahan-lahan, ingatan Feng kembali. Ia bertekad akan membalas kematian Dali. Sesaat kemudian polisi tiba. Feng bersikap dingin menjawab pertanyaan Sunny. Ia berkata bahwa keinginanmu sudah tercapai. Nyawa Dali bisa membuatnya kaya dan naik jabatan. Sunny sangat terkejut mendengar pernyataan Feng. Ia tak bisa menerima tuduhan tersebut karena Dali adalah sahabatnya sejak kecil. Feng dan So segera menuju kuil, mengambil akte tanah untuk ditukarkan dengan Lai. Scene berpindah ke markas, di mana Sambo dikejutkan dengan keberadaan Lin Feng. Awalnya ia marah besar, namun setelahnya ia merasa bahagia dan menyiapkan pasukan menyambut kedatangan Lin Feng untuk menyelamatkan Lai. Ia lantas menyerahkan surat tanah tersebut sebagai tebusan kebebasan Lai. Perkelahian gangster versus kuli bangunan pun terjadi. Tak lama kemudian polisi datang menyerbu markas Sambo. Semua anak buah Sambo yang tertangkap dijebloskan ke sel, sedangkan para kuli dibebaskan. Namun sebelum pergi, mereka menuntut keadilan atas kematian Dali. Sila berjanji akan segera menangkap Sambo. Sebelum pergi, Sila yang sudah mengetahui identitas Feng memintanya menemui seseorang yang ternyata itu adalah Yong. Ia menyerahkan dompet Feng yang selama ini ia simpan karena berharap Feng akan selamat dan menceritakan kronologisnya. Jadi sebenarnya, Yong dan Ferdi tak setuju dengan keputusan Sambo untuk menghabisi Lin Feng. Namun, mereka tak punya kuasa menolak perintah bos, dan sejak awal, ia tak berniat membunuh Feng. Saat Yong diperintahkan menghabisi Feng, ia tak melakukan seperti yang diperintahkan. Ia hanya membuang tubuh Feng ke sungai, tanpa mengikatnya dengan batu. Itu sebabnya, Lin Feng masih selamat. Saat mendengar keberadaan Feng, ia langsung ke kantor polisi, menceritakan semua kejahatan Sambo, serta kejadian yang menimpa Feng. Akan tetapi, ia tak menduga bahwa Sambo telah mengetahui Yong kabur dari rumah sakit, dan mengutus Bambang untuk menghabisinya. Aksi baku hantam pun tak terelakkan lagi. Sambo yang kini menjadi buronan polisi menyusun strategi untuk balas dendam pada Feng. Ia menemui seorang master bela diri bernama Samidi untuk berduet dengan Feng. Samidi dulunya bekerja pada Sambo. Kasusnya sama seperti Feng dan Yong. Hanya saja, Sambo tak berani bertindak lebih jauh terhadap Samidi. Sekarang Samidi melakukan pertarungan secara terbuka untuk mengembalikan nama baik dan harga dirinya sebagai master. Sambo memanfaatkan momen tersebut untuk mengadakan duel maut antara Samidi versus Lin Feng. Awalnya Samidi menolak, setelah mengetahui orang yang menjadi lawannya adalah seorang master bela diri. Samidi pun menerimanya. Di kediaman Dali, So meminta diajari bela diri dengan senang hati Feng mengajarinya. Saat makan siang, Lai mengungkap kekecewaannya pada Feng yang belum membalaskan dendamnya pada ayahnya dan pergi sambil menangis. Karena kehilangan jejak, mereka memutuskan berpencar mencari Lai. Tanpa sengaja, So bertemu Sambo yang langsung menculiknya. Mendengar teriakan So,
Feng berusaha mengejarnya. Sambo menawarkan kesepakatan, jika ingin kekasihnya selamat, maka ia harus menerima tantangan duel yang telah disiapkan. Setelah menemukan Lai, Feng kembali meneruskan latihannya. Keesokan harinya, ia disambut oleh Bambang. Akan tetapi, Feng dengan mudah membunuhnya yang membuat Sambo semakin geram. Gara-gara Feng, ia kalah judi, dan karena Feng juga, ia jadi buronan polisi. Tak lama kemudian Samidi pun tiba. Feng sangat terkejut, orang yang menjadi lawannya adalah sang legenda master bela diri kuno yang rela mengalah demi pertandingan hanya demi uang. Mendengar itu, Samidi sangat marah. Ia berkata, kedatangannya kali ini untuk mengembalikan martabatnya sebagai seorang master, bukan demi uang. Meskipun agak ragu, tapi Feng harus tetap melakukannya demi menyelamatkan wanita yang dicintainya. Dan pertarungan bela diri Muay Thai pun dimulai. Dengan kekuatan cinta, Feng berhasil mengalahkan sang legenda. Sayangnya Sambo tak menepati janjinya membebaskan So. Beruntung Feng berhasil menghalanginya, tapi bukan Sambo namanya jika menyerah begitu saja. Dengan ancaman pistol, Sambo meminta Feng berlutut padanya. Tanpa diduga, So melakukan perlawanan seperti yang pernah diajarkan oleh Feng. Kapolres mengucapkan terima kasih atas jasa Feng membantu kepolisian menangkap Sambo. Di akhir film, diperlihatkan Feng hidup bahagia bersama Lai dan istrinya So, yang kini tengah hamil tua, dan ceritanya pun selesai. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.